Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya Membaca Makna. Pertemuan kali ini masih bersama saya Pak Mukhyar Bukhari. Kali ini kita akan bersama dengan mahasiswa saya di Institut Agama Islam IAI Diniyah Pekanbaru dan di Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Kifayah Riau. Pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan yang membicarakan tentang filsafat, sebagaimana mata kuliah ini filsafat pendidikan Islam. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas 3 tema pokok, yaitu berkenalan dengan filsafat, kemudian pengertian filsafat menurut beberapa ahli, dan mengapa kita penting belajar filsafat. Nah, kalau waktu kita memungkinkan, kita akan bahas ketiga tema ini dalam satu video. Tetapi jika tidak mencukupi waktunya, akan kita sambung dengan 2 video atau menjadi 3 video. Baik, saudara-saudara, bagi yang belum memberikan subscribe, memberikan likes dan komen, saya persilakan teman-teman untuk memberikan sumbangan likes, komen, subscribe dan share. Baik, untuk yang pertama kita berkenalan dengan filsafat. Saudara-saudara, barangkali Anda pernah mendengar kata filsafat, atau mungkin pernah berdiskusi tentang filsafat, atau mungkin pernah berbicara tentang filsafat, atau hari ini di banyak YouTube, di media sosial dan sebagainya membicarakan tentang filsafat. Banyak orang mengatakan, atau secara textbook kita mengatakan bahwa filsafat itu filosofia, merupakan cinta kebijaksanaan. Apakah memang filsafat itu hakikatnya cinta kebijaksanaan? Saudara-saudara, sebenarnya filsafat itu adalah pengetahuan menguji konsistensi diri dalam reasoning, dalam penalaran. Jadi orang yang konsisten dalam penalaran, maka dia sudah menerapkan metode filsafat. Karena itu filsafat itu mirip dengan matematika, karena filsafat ingin menguji konsistensi, sementara matematika juga ingin menguji konsistensi. Karena itu bagian yang sama antara matematika dengan filsafat adalah sama-sama memelihara keruntunan penalaran. Jadi salah bernalar dalam matematika dan salah bernalar dalam filsafat itu fatal, atau kita sebut dengan inkonsistensi. Jadi salah bernalar dalam matematika, salah bernalar dalam filsafat itu disebut dengan inkonsistensi. Jadi artinya seluruh fasilitas untuk menghasilkan konklusi atau kesimpulan itu tidak boleh gagal nalar. Dalam filsafat, gagal nalar itu disebut dengan fallacies atau sesat berpikir. Lawannya berpikir lurus atau berpikir filsafat. Nah, jadi filsafat itu membantu kita agar terbiasa kita menguji asumsi, menguji hipotesis, mempersoalkan hipotesis. Namanya saja hipotesis itu kesimpulan sementara. Jadi kita menggunakan metode filsafat, kita terbiasa untuk mempersoalkan tentang hipotesis itu. Jadi matematika, fisika, kimia, ada kenikmatan kita untuk mempelajarinya. Misalnya ketika dalam soal matematika diberikan kita sejumlah soal matematika, lalu setelah kita selesaikan, kita dapat menyelesaikannya, menemukan hasilnya, maka kita menemukan kenikmatan di situ. Begitu juga dengan fisika misalnya. Nah, tapi kalau belajar filsafat itu memungkinkan kita untuk
berpikir di luar dari soal-soal yang terbentang di atas meja. Kalau matematika tadi ada soal-soal, ada penalaran yang kita mempersoalkan angka-angka yang tertera begitu misalnya. Tetapi kalau filsafat tidak memungkinkan kita untuk memikirkan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Jadi artinya bisa kita katakan kalau kita menyelesaikan soal keilmuan lain selain filsafat, apabila soal itu sudah kita selesaikan lalu kita menemukan jawabannya, maka selesailah pekerjaan kita. Misalnya kita mengerjakan sejumlah soal matematika misalnya. Apabila sudah kita cari, selesai, dapat, atau fisika misalnya, selesai persoalannya. Tetapi kalau filsafat tidak. Filsafat itu memungkinkan kita untuk memikirkan sesuatu di luar dari itu. Jadi begitu jawaban kita temukan, maka muncul pertanyaan baru. Nah, itu keasikannya dalam filsafat itu. Jadi filsafat itu dapat kita gunakan sebagai metode berpikir, sebagai metode untuk kelancaran dalam bernalar. Dengan demikian, filsafat itu memang dia filosofia, cinta kebijaksanaan, tetapi tidak sekedar cinta akan kebijaksanaan. Sebenarnya kalau disebut cinta kebijaksanaan, seperti apa cinta kebijaksanaan itu? Kebijaksanaan yang kayak apa? Cinta yang kayak apa? Maka cinta kebijaksanaan menurut filsafat ini adalah cinta reasoning, cinta nalar. Nah, orang yang bijak itu kan cinta kebijaksanaan tadi ya. Orang yang bijak itu dalam konteks filsafat adalah orang yang mampu bernalar dengan baik. Jadi orang yang bijak dalam konteks filsafat adalah orang yang mampu bernalar dengan baik. Jadi orang bijak itu orang yang jalan pikirannya tidak dibatalkan oleh fallacies. Orang yang jalan pikirannya tidak dibatalkan oleh sesat berpikir. Nah, itulah filosofia yang dimaksudkan oleh filsafat. Nah, karena itu benar atau salah sesuatu itu bukan kebenaran yang disematkan pada status. Misalnya, kalau seorang tokoh bicara pasti benar. Ya, misalnya begitu ya. Kalau seorang yang sudah diakui sebagai ulama berbicara pasti benar. Tidak. Filsafat mengukur kebenaran itu bukan pada status seseorang. Bukan pada orang statusnya kayak apa. Tetapi bukan posisi yang menentukan kebenaran itu. Tapi kebenaran itu adalah ketika dia mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan gagasannya, apakah gagasannya masuk akal atau tidak. Jadi sekalipun dia seorang tokoh, kalau dia berpendapat salah, ukurannya bukan ketokohannya. Paham gitu ya? Bukan ketokohannya, bukan status sosialnya, bukan status ekonominya, tetapi pendapatnya itu, pikirannya itu, gagasannya itu masuk akal atau tidak. Nah, jadi itulah yang diukur oleh filsafat. Dia menyandarkan kebenaran itu bukan pada status seseorang, jabatannya, status sosialnya, ekonominya, bukan begitu. Tetapi masuk akal atau tidak pendapatnya tadi. Nah, bagaimana ukuran masuk akal tidak masuk akal nanti di pertemuan yang lain akan kita bahas secara lebih mendalam. Ini untuk tahap awal kita berkenalan dulu dengan filsafat. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa filsafat itu memang filosofia, artinya cinta akan kebijaksanaan. Tetapi yang dimaksudkan dengan cinta kebijaksanaan ini adalah orang yang mencintai reason, orang yang mencintai nalar. Bijak itu adalah mampu bernalar dengan baik dan
nalarnya itu, jalan pikirannya itu tidak dibatalkan oleh felesis. Itulah dia makna kebijaksanaan, cinta kebijaksanaan atau filosofia. Jadi filsafat itu kebaikan dalam perspektif, kebaikan tertinggi dalam perspektif filsafat adalah ketika seseorang mampu bernalar sempurna, bernalar lurus, memiliki argumen yang lebih baik. Jadi bukan argumen yang baik saja, tapi dia mampu bernalar dengan sempurna, mampu bernalar lurus, mampu memiliki kekuatan argumen yang lebih baik. Itulah hakikat dari makna filosofia atau cinta akan kebijaksanaan. Nah, baik saudara-saudara, mari kita lihat pula beberapa pengertian menurut ahli ya, menurut ahli. Ada kita kenal dengan Plato ya. Plato seorang filsuf Yunani kuno yang terkenal. Dia menganggap filsafat itu sebagai upaya untuk mencapai pengetahuan yang benar dan memahami realitas yang hakiki. Bagi Plato, filsafat adalah pencarian kebenaran mutlak dan pengetahuan yang abadi. Plato juga mengemukakan bahwa filsafat melibatkan refleksi mendalam tentang konsep-konsep abstrak seperti kebaikan, keadilan, keindahan. Plato sangat percaya bahwa melalui dialog filosofi dan refleksi, manusia dapat mencapai pemahaman lebih mendalam tentang hakikat, realitas, dan tujuan hidup. Nah, banyak sekali pengertian-pengertian filsafat menurut para ahli. Misalnya lagi menurut Aristoteles ya, kita kenal dengan sebutan Aristoteles gitu. Aristoteles mendefinisikan filsafat sebagai usaha untuk memahami dunia melalui pengamatan dan analisis rasional. Bagi Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang mencakup berbagai bidang pengetahuan, termasuk logika, metafisika, etika, politik, dan ilmu alam. Kemudian bisa juga kita lihat pengertian filsafat menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan filsafat melihatnya sebagai refleksi kritis tentang batasan dan kemampuan pengetahuan manusia. Baginya, filsafat melibatkan pertanyaan tentang struktur pikiran manusia dan cara kita membangun pengetahuan tentang dunia. Nah, itu beberapa pengertian beberapa pengertian filsafat menurut ahli. Masih banyak lagi ahli-ahli yang lain gitu ya. Kemudian kita masuk yang ketiga, mengapa kita penting belajar filsafat? Nah, ada juga beberapa ahli yang mengemukakan mengapa kita penting belajar filsafat. Misalnya Bertrand Russell, dia mengatakan bahwa filsafat itu sangat mempengaruhi dalam sejarah pemikiran modern. Ada bukunya yang terkenal itu, ya, judulnya The Problem of Philosophy. Dia menyatakan studi filsafat itu penting karena memperluas cakrawala pemikiran manusia dan mempromosikan pemikiran bebas manusia. Nah, ada juga Immanuel Kant lagi mengatakan bahwa dalam bukunya Critique of Pure Reason, dia mengemukakan mengapa kita penting belajar filsafat, karena bisa membantu kita memahami batasan pengetahuan manusia dan sifat dasar realitas. Filsafat membantu kita memahami struktur pemikiran, cara kita membangun pengetahuan tentang dunia. Dengan demikian, filsafat membantu kita mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat objek dan subjek, serta mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang realitas. Nah, saudara-saudara, dari beberapa pemahaman atau pembahasan yang kita jelaskan di atas, dapat kita sebutkan ada beberapa alasan penting mengapa kita perlu belajar filsafat. Yang pertama, agar kita mampu memahami secara mendalam tentang konsep-konsep dasar.
Filsafat itu membantu kita memahami konsep-konsep dasar tentang banyak bidang pengetahuan seperti keberadaan, realitas, kebenaran, keadilan, kebebasan, moralitas. Nah, dengan memahami konsep-konsep dasar melalui metode filsafat ini akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis kita yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, refleksi diri dan kehidupan. Jadi filsafat itu memberikan kita semacam alat untuk merenungkan tentang makna hidup, tujuan dan nilai-nilai yang kita anut. Dengan kita belajar filsafat, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita, siapa kita, sedang di mana kita, mau kemana kita. Dan kita dengan demikian bisa berinteraksi harmonis dengan diri kita sendiri, dengan alam sekitarnya, dan dengan Sang Maha dengan Sang Maha Pencipta. Kemudian yang ketiga, mengapa kita penting belajar filsafat? Untuk melatih kita agar mampu berpikir kritis. Jadi studi filsafat ini selalu melibatkan pemikiran kritis dan analitis yang mendalam. Ia melatih kita untuk mengevaluasi argumen kita secara logis, mengidentifikasi asumsi yang mendasarinya. Kita terlatih untuk, seperti yang saya jelaskan tadi, kita terlatih untuk mempersoalkan hipotesis. Nah, begitu. Jadi kita bertanya segala hal ihwal tentang kompleksitas dalam dunia modern ini. Jadi semakin modern dunia, kita semakin terlatih berpikir kritis. Dan itu tidak membuat kita mempersoalkan kemodernan dunia itu, karena kita sudah mengantisipasinya dengan kemampuan berpikir kritis kita. Kemudian dengan belajar filsafat kita mampu menggunakan perspektif global. Karena belajar filsafat itu mencakup berbagai tradisi pemikiran dari berbagai budaya dan waktu. Dia tidak hanya belajar masa lalu, masa kini, tetapi menghargai keberagaman ide-ide manusia. Jadi yang namanya pemikiran itu baru dikatakan pemikiran kalau dia bisa diperdebatkan. Jadi kalau ide dan gagasan Anda tidak mau diperdebatkan, itu namanya bukan gagasan, bukan ide. Itu namanya bait-bait doa. Jadi bait-bait doa lah yang tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena orang berdoa tidak boleh diganggu. Tapi kalau orang berpikir, orang menyampaikan gagasannya, itu wajib diganggu. Untuk apa? Untuk menguji kekuatan nalarnya. Untuk menguji apakah nalarnya filsafat atau felesis. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya lagi, kenapa kita perlu belajar filsafat? Filsafat itu mengajarkan tentang etika dan moralitas. Nah, kita sering mempertanyakan etika, sering mempertanyakan moralitas. Nah, filsafat membantu kita memahami landasan dan prinsip-prinsip yang membentuk tindakan kita, dan dapat membantu kita untuk mengembangkan sikap yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan moral kita. Jadi makanya di atas hukum itu, etik itu yang tinggi itu. Etik yang tinggi. Setelah hukum itu ada etik yang tinggi. Memang ketika orang memutuskan sesuatu, misalnya mengambil keputusan sesuatu, dia memang tidak melanggar hukum. Hukum positif secara tertulis memang dia tidak langgar itu. Tetapi bisa kita lihat apakah dia etik atau tidak, etis atau tidak. Nah, etis atau tidak etis ini itu dibiasakan ketika kita belajar filsafat. Nah, kemudian yang terakhir, dengan kita belajar filsafat, kita terbiasa untuk terbuka terhadap ide baru, untuk menerima perbedaan-perbedaan. Kita tidak hanya mengeksplor ide-ide baru yang kita miliki, tetapi kita juga bisa menerima ide-ide baru yang dimiliki oleh orang lain. Dan kita tidak menjadi seseorang karena diakibatkan status sosial kita. Misalnya kita sebagai pemimpin sebuah perusahaan, pemimpin sebuah kantor, pemimpin sebuah yayasan. Akibat status yang melekat pada diri kita itu,
kita memposisikan diri kita sebagai sumber kebenaran. Nah, filsafat mengajarkan kita untuk terhindar dari sikap seperti itu. Karena filsafat itu mengajarkan kita untuk mengeksplor ide-ide dan gagasan yang kita miliki. Juga filsafat menuntun kita untuk mau mendengar, mau menganalisis, mau membahas, mau mendiskusikan, mau memperdebatkan ide-ide orang lain. Jadi ide-ide kita bisa diperdebatkan oleh orang lain karena kita bukan sebagai pemegang kebenaran mutlak. Maka ide-ide kita bisa diperdebatkan oleh orang lain dan kita tidak menjadi terganggu dengan status sosial kita. Begitu. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa menggunakan metode filsafat. Nah, itulah beberapa alasan mengapa kita perlu belajar filsafat. Baik teman-teman semuanya, ternyata dalam waktu yang singkat ini bisa kita padatkan 3 materi kita sudah terjawab. Pertama, kita sudah berkenalan dengan filsafat. Yang kedua, kita sudah mengetahui beberapa pengertian filsafat menurut beberapa ahli atau menurut beberapa filsuf. Kemudian kita juga sudah mengetahui mengapa penting belajar filsafat. Nah, saya yakinkan kepada Anda semua bahwa materi yang saya sampaikan ini hanyalah sebagai materi berkenalan saja, materi pembuka saja, dan ini sangat minim sekali, dan ini membuka keingintahuan Anda bagaimana filsafat secara lebih mendalam lagi. Untuk itu silakan Anda berselancar, berkelana, mencari lebih mendalam lagi seperti apa pemikiran filsafat, metode filsafat, dan lain sebagainya, sehingga Anda semakin mampu untuk mencintai reasoning dan semakin mampu menempatkan diri Anda bukan sebagai sumber kebenaran. Ketika memiliki status sosial, Anda memposisikan diri sebagai sumber kebenaran yang tidak boleh dibantah, yang tidak boleh disangka. Bukan seperti itu. Nah, karena sekali lagi, yang namanya pemikiran baru dikatakan pemikiran, baru dikatakan gagasan, baru dikatakan ide kalau Anda mempersilahkan orang lain untuk memperdebatkannya. Baik teman-teman semuanya, dan mahasiswa saya di IAI Diniyah Pekanbaru dan di STHI Al-Kifayah Riau. Demikian pertemuan kita membahas 3 tema pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan yang saudara-saudara berikan. Untuk tugas yang Anda kerjakan dengan tema ini, silakan dibaca di grup perkuliahan kita. Demikian, terima kasih, mohon maaf, salam hormat dan salam terkasih untuk orang-orang yang Anda cintai. Sampai bertemu di video dan pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.